catatan karena sekarang juga rumor Pak, Ya. karena mau berakhir jadi cepet-cepetan buru-buruan karena Nah, itu nggak ada betul. lagi. Itu betul. Saya rasakan betul kejadian itu, situasi itu yang kemarin pelantikan. Jadi seperti ada istilah ini kayak puasa terakhir ini. Kayak udah nggak ada hari lagi gitu. Itu terasa betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam Banten warahmatullahi Podcast, wabarakatuh. apa kabar? Semoga selalu sehat. Kita sudah bersama lagi dengan Bapak Dr. Komarudin, Kepala BKD Provinsi Banten. Ini podcast kita yang kedua Pak ya. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada Amin, Bapak. amin, amin. Dan sekarang kita akan bahas tentang bagaimana pengolahan SDM di Provinsi Banten di masa akhir kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin saat ini, yaitu Pak WH dan Pak Andika. Jadi intinya gini Pak, ini kan Pak Gubernur akan berakhir secara definitif bulan Mei tahun depan. Ya. Dan di bulan ini sudah tidak boleh lagi ada aktivitas Ya, ya. pengangkatan, mutasi dan sebagainya. Nah, pada kondisi ini sebetulnya pengelolaan birokrasi itu seperti apa nanti, Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat dari masa jabatan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, itu kan pelantikan beliau itu kan tanggal 12 Mei 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi praktis kalau kita mengacu kepada PP tentang manajemen ASN, disebutkan bahwa 6 bulan sebelum habis masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur termasuk kepala daerah secara umum itu dilarang untuk melakukan pelantikan pegawai ya, berarti konteksnya mutasi dan promosi, dan yang itu melakukan pelantikan terhadap pegawai ya, kecuali ini ada kecualinya nih. Kecuali ini. Nah, itu tertulis jelas di dalam PP itu, Pak kecuali Dokter, ini atas informasi izin menteri. penting ini. Ya. Kecuali atas izin menteri. Ya, menteri dalam ini adalah Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi kita memang harus membaca secara utuh dari PP itu. Jadi bunyinya seperti itu. Dilarang untuk melakukan pelantikan, berarti memindahkan atau mengangkat seorang dalam jabatan sebelum habis masa jabatan, atau pada saat dilantik dan 6 bulan setelah dilantik juga itu tidak boleh ya, kecuali atas izin menteri. Ya, begitu. Nah, pada kata pengecualian ini, Ya. jika ada harus pelantikan, ada mutasi, kondisi-kondisi apa yang memungkinkan itu terjadi? Ya, tentu ada alasan-alasan yang menunjukkan urgensinya. Jadi sebenarnya kepala daerah bisa melantik dalam 6 bulan tadi sebelum habis dan setelah dilantik atas izin menteri. Nah, tentu menteri ada pertimbangan-pertimbangan yang menunjukkan bahwa pelantikan itu yang diizinkan itu adalah sesuatu yang urgen. Ya, urgen itu misalnya ketika ada sebuah jabatan yang kosong, misalnya kepala dinas gitu ya, kemudian dinas itu kebetulan menyangkut pelayanan publik ya, dan kalau itu dibiarkan kosong itu akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tentu bisa jadi itu menjadi sebuah alasan, oh ini boleh begitu. Jadi memang tidak ada ukuran yang baku seperti apa gitu ya, tapi dari pengalaman selama ini yang kita rasakan ya itu bisa izin dan boleh ya, dengan catatan tadi ada hal yang urgen. Ada yang urgen. Ketika itu dilaksanakan, yang melantik siapa, Pak? Ya tetap gubernur. Tetap Pak Gubernur. Tetap gubernur. Ya. Artinya itu atas izin menteri. Ya, atas izin menteri. Nah, melihat kondisi yang sekarang, kira-kira urgensitas dari kepentingan itu apakah sudah tergambar? Oh, saat ini kita belum lihat ya. Artinya 6 bulan ke depan itu seperti apa kita belum tahu gitu ya. Dan sebenarnya gini, ini juga yang perlu kita simak untuk yang sekarang ya. Jadi
Kenapa sih kepala daerah dilarang melakukan pelantikan sebelum habis masa jabatan, 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah dilantik gitu? Itu sebenarnya arahnya atau latar belakangnya adalah untuk menghindari yang namanya politisasi birokrasi. Jadi kita tahu kepala daerah itu sebagai pejabat politik, jangan sampai proses untuk mencapai atau menduduki jabatan kepala daerah itu kan melalui proses politik gitu. Nah, dikhawatirkan ASN itu kan ikut-ikutan politik praktis atau juga kena dampak dari proses politik. Nah, itu yang dihindari sehingga muncullah larangan itu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya, kemudian dihubungkan dengan latar belakang peraturan itu, sebenarnya untuk kondisi sekarang itu tidak terlalu relevan. Ya, kenapa? Karena pilkada tahun depan itu kan tidak ada. Seluruhnya diarahkan ke tahun 2024. Jadi pilkada serentak. Ya, seluruh bupati, kepala daerah, termasuk Pak Gubernur, itu kan kalaupun misalnya kosong, proses pilkadanya itu kan dilaksanakan tahun 2024. Artinya 6 bulan yang sekarang itu menjelang tahun depan itu bulan Mei kan selesai Pak Gubernur. Sementara tahun depan itu kan tidak ada pilkada. Yang ada adalah tahun 2024. Artinya untuk ketentuan yang 6 bulan tidak boleh melantik untuk kasus yang sekarang itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Ya, tidak terlalu relevan dihubungkan dengan alasan keluarnya aturan ini gitu ya. Karena pilkadanya masih 2024. Artinya kalaupun mau melantik ya tentu sangat jauh lah kaitannya dengan proses politik gitu. Artinya kemungkinan dari terjadinya pelantikan, adanya mutasi, promosi, karena 2 tahun itu kan lama sekali Pak. Ya, dimungkinkan itu. Dimungkinkan. Tapi kalau setelah habis masa jabatan nanti kan pejabat yang akan melakukan pelantikan. Sama juga sebenarnya pejabat juga dilarang, ya, kecuali atas izin menteri. Gitu. Artinya, legitimasinya di sana. Ya, begitu. Nah Pak, ketika ada mutasi, ada pelantikan, ada promosi, itu faktor apa yang kemudian dipandang perlu untuk melakukan itu? Ya. Secara internal. Yang pertama tentu kebutuhan organisasi. Jadi ketika ada jabatan yang kosong, itu kan menjadi kebutuhan organisasi untuk itu diisi supaya organisasi tetap jalan ya. Organisasi maksudnya bisa dinas, bisa mungkin UPT atau apa begitu. Kebutuhan organisasi itu yang paling utama. Yang kedua tentu kebutuhan pegawai yang bersangkutan. Kebutuhan di sini maksudnya adalah yang namanya pegawai itu ingin berkembang. Ya. Nah, pengembangan itu tidak hanya selalu bicara promosi. Ya, tapi harus dilihat bagaimana pengembangan itu kan juga bisa dalam konteks dia penyegaran. Misalnya saya sudah lama di situ. Ya, kalau lama-lama itu kan tidak bagus karena orang pasti ada kejenuhan. Dia tidak ada tantangan baru dan sebagainya sehingga dia harus ditaruh di tempat lain gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itulah yang mendorong ya ada mutasi, ada promosi dan lain sebagainya gitu. Dan memang kalau saya rasakan di Banten ini luar biasa kalau sudah urusan promosi mutasi. Apa yang terjadi Pak? Saya juga tidak tahu kenapa gitu. Apa yang terjadi Pak? Ya, kalau saya menganalisis begini ya, sebuah suatu hal yang menyangkut kepentingan banyak orang, ada yang menjadi orientasi orang gitu, itu tentu akan menjadi perhatian, ya, perhatian semua pihak. Nah, di Provinsi Banten ini apa sih yang menjadi perhatian semua orang, khususnya ASN, baik ASN termasuk juga yang orang luar gitu. Satu yang menyangkut kepentingan orang tentu soal kegiatan. Karena itu kan menyangkut pelaksanaan anggaran, ya anggaran itu kan mungkin akan ada, pasti ada kegiatan yang tentu nanti ada pendapatan di sana. Itu kan menyangkut kegiatan orang. Artinya orang orientasi ke proyek itu, artinya proyek menjadi sebuah orientasi ya karena pertimbangan itu. Bahasa umumnya
Ada yang basah, ada yang kering. Nah itu di luar soal jabatan. Iya. Nah yang kedua ya soal promosi mutasi. Kenapa? Ya karena itu menjadi orientasi ASN. Mhm. ASN itu kan ya tentu inginnya kan karirnya cepat naik gitu. Mhm. Terus selain naik ya dia ingin duduk pada tempat-tempat yang dianggap enak gitu. Padahal menurut saya sekarang ini sudah tidak ada istilah lagi, istilah tempat enak, tempat tidak enak gitu. Sama saja. Sama saja. Karena beberapa tahun terakhir dengan kebijakan Pak Gubernur itu kan dari sisi penganggaran kan sudah dilakukan perubahan yang signifikan. Misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak relevan, tidak urgen, yang berbasis anggaran itu kan dilarang. Misalnya rapat di hotel sudah tidak ada. Terus perjalanan dinas tidak ada. Nah, tapi kesejahteraan diperhatikan dengan menaikkan tunjangan. Ya, jadi di satu sisi kesejahteraan itu dinaikkan, tapi kegiatan-kegiatan yang berbasis anggaran yang memang itu tidak perlu dipangkas gitu. Oke. Nah, artinya sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah enak nggak enak. Dan harus siap dimanapun. Ya. Nah, akhirnya setiap proses mutasi promosi itu selalu hiruk pikuk. Ya, karena semua ASN mau orientasi ke situ. Jadi mereka ingin tahu tuh siapa yang mutasi, kemana, Keinginan. sampai dokumen itu gimana caranya di otak-atik, diobok-obok, sehingga sering sekali dokumen itu bocor dan lain sebagainya. Padahal bocornya itu ya karena keinginan yang begitu kuat untuk rasa ingin tahunya gitu. Kadang-kala pada saat di biro mana yang sedang ngasih nomor surat itu bisa dipoto itu. Jadi justru kebocoran itu terjadi karena ambisi dari Ya, jadi dokumen tentang promosi mutasi itu sesuatu dokumen yang seksi gitu. Semuanya menunggu. tapi kemudian yang disalahkan BKD gitu kan. Ya akan selalu begitu. Ya karena kan secara organik tanggung jawab kan ada di kita di BKD. Dan saya juga tahu mereka kadang-kala nggak langsung aksesnya itu melalui pihak lain. Mungkin ya melalui teman-teman di media. Ya mereka ngasih tahu, ini coba tanyakan ini. Saya juga heran di situ. Kenapa kalau soal nanya-nanya yang begitu ya harus melalui orang gitu. Ya langsung saja. Nah, sahabat Banten Podcast khusus untuk para ASN. Nah, ini ada sikap keterbukaan yang saya pikir patut diapresiasi. Jadi kepala BKD membuka diri untuk kalau ada pertanyaan langsung. Ya, nggak usah melalui orang lain. Tidak usah melalui orang lain. Nah, dan saya menyadari kalau itu ada hal-hal yang mereka ingin tahu, kemudian tidak ada penjelasan. Yang muncul itu apa? Rumor, gosip, rumor. Dan herannya kalau udah menyangkut itu rumor itu dipercaya. Dan untuk mencegah itu Bapak siap untuk terbuka. Ya tentu informasi-informasi yang memang bisa dibuka gitu ya. Tapi kalau misalnya informasi sesuatu yang tidak boleh, misalnya dia mau dilantik di mana, ya itu kan belum pasti. Sebelum dilantik kan belum pasti bahwa dia akan dilantik di mana gitu. Ya itu kan tidak bisa dibuka gitu. Ya tunggu saja nanti pada saat pelantikan. Nah Pak, kalau boleh tahu memang masih ada jabatan-jabatan kosong saat ini yang belum terisi? Ada tapi sedikit. Misalnya ada kemarin yang meninggal gitu kan kosong tuh ya. Terus setiap bulan kan pasti ada yang pensiun. Ya, walaupun pensiun nggak banyak, tapi itu kan menyebabkan jabatan kosong. Artinya kalau sampai bulan Mei ya selalu pasti ada. Termasuk di eselon 2 itu ada. Tahun depan itu ada 4 lah yang Jadi pensiun. artinya tidak usah khawatir, walaupun secara definitif Pak Gubernur berakhir di bulan Mei tahun depan, proses dari pengisian jabatan-jabatan ini pasti akan terus berlangsung. Bisa berlangsung. Bisa Ya, berlangsung. tergantung nanti urgensinya. Tergantung urgensinya. Ya. Nah, itu juga menjadi catatan karena sekarang juga rumor Pak. Ya. Karena mau berakhir, jadi cepet-cepetan, buru-buruan karena nggak ada betul. lagi.
Itu betul, saya rasakan betul kejadian itu, situasi itu yang kemarin pelantikan. Jadi seperti ada istilah ini kayak puasa terakhir ini. Kayak udah nggak ada hari lagi gitu. Itu terasa betul. Iya. Nah, ini ada juga nih sebuah situasi yang ini perlu ASN tahu juga dan publik tahu bahwa ini kan ada kebijakan presiden yang merubah jabatan struktural ke fungsional. Nah, gimana itu, Pak? Ya, jadi kalau sesuai dengan kebijakan itu, deadline-nya itu Desember sudah harus berubah ke fungsional. Yang jabatannya eselon 3, eselon 4 ya, tertentu, enggak semua. Eselon 3 itu hanya 11 yang berubah ke fungsional. Kalau eselon 4 itu lumayan hampir. Pak, bisa dicontohin kira-kira Yang berubah. Contohnya ya misalnya di Dinas Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Itu satu bidang atau dua bidang itu dia harus berubah ke fungsional. Begitu itu contohnya. Jadi totalnya ada 11 tuh. Artinya deadline-nya itu Desember itu nanti berubah ke fungsional. Nah, kalau eselon 4-nya hampir 200-an lah, termasuk yang di sekolah, yang TU sekolah itu berarti bisa ya 400-an gitu, 400 sampai 500. berubah dari Dari struktural ke fungsional. fungsional. Nah, ini saya juga heran. Ada fenomena orang kita ASN ini masih orientasi ke struktural gitu ya. Kalau saya coba mencari tahu kenapa sih seperti itu, ya bisa jadi karena ini cerminan dari masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang ada struktur sosial, artinya ada hierarki gitu kan. Di masyarakat kan selalu ada begitu kan, ada kelas mungkin elit ini, dan masyarakat biasa dan seterusnya. Nah itu tercermin terbawa ke kehidupan ASN gitu. ASN ini senangnya juga lebih senang ke struktural dan memang mungkin lebih nyaman di struktural. Karena kalau struktural itu kan dia bisa nunjuk-nunjuk gitu karena punya anak buah. Kalau di fungsional Fungsinya kan harus bekerja sendiri. Ya bisa nunjuk-nunjuk, kemudian dia punya fasilitas. secara Gitu. ekonomi berbeda nggak, Pak? Struktur? Sebenarnya tidak. Tidak ya. Tunjangan itu kan hanya pindah saja. Ah. Ganti jabatan tapi tunjangannya kan sama saja. Tapi kelihatannya secara psikologis aspeknya itu yang ASN tuh kok senangnya ke struktural gitu. Atau ketika dipindahkan fungsional merasa dibuang atau gimana? Ya tadi gengsinya beda nggak bisa karena nunjuk-nunjuk. tidak lagi sebagai kepala. Kalau struktural walaupun eselon 4 kan kepala seksi, kepala subbidang itu kan kepala. Kalau kepala itu berarti kan atasan, Ya. punya anak buah gitu. Kan begitu. Tambah lagi fasilitas. Tambah lagi kalau saya tanya kenapa sih seperti itu? Gengsinya katanya di luar. Jadi kalau kepala ini, kepala itu rupanya gengsinya lebih tinggi. Dan perubahan itu akan terjadi di bulan Desember Desember. tahun ini. Ya. Nah, sehingga setelah Desember ini saya sendiri belum tahu nih seperti apa anunya ini. Kondisinya. Karena tentu kebijakan ini ya dalam praktek sih belum seluruh daerah mengambil langkah juga belum. Ya. Jadi kami menunggu juga seperti apa nanti Desember dan pasca Desember itu nanti seperti apa. Prediksi Pak Dokter pasca Desember akan seperti Ya apa? kalau yang eselon 3 sebenarnya kalau hanya 11 ya tidak masalah, nggak signifikan. Memang yang eselon 4-nya ini yang lumayan banyak. Eselon 4 ada berapa tadi Bapak bilang? Ya hampir 400-an lah 400. secara keseluruhan. Nah, kenapa kita belum tahu seperti apa kondisinya setelah itu? Karena kebijakan-kebijakan berikutnya misalnya kalau sudah fungsional bagaimana proses mutasinya? Ya, berarti kan spesialis. Kalau udah fungsional itu kan spesialis. Jadi ketika dia menjadi jabatan fungsional analis kepegawaian, ya dia seumur-umur harus bekerja di bidang itu. Apakah dimungkinkan mutasi antar jenis jabatan fungsional gitu? Kalau secara ketentuan sih mungkin, tapi yang setara, yang serumpun. Tapi kan itu tidak mudah. Proses kenaikan pangkat dan lain sebagainya juga tentu berbeda gitu. Itu perubahan struktural ke fungsional itu termasuk promosi atau Ya sama saja sebenarnya, bergeser saja. Kalau struktural itu kan jabatan yang ada karena struktur organisasi. Kalau fungsional itu jabatan yang ada karena memang ada spesialisasi tertentu.
Ya spesialisasi itu kan karena jenisnya, karena ada keilmuan tertentu yang mensyaratkan itu, nah, sehingga muncullah jabatan fungsional gitu. Nah, ya bedanya ya karena dia bukan struktural, dia fungsional. Fungsional itu berarti kan dia bekerja sendiri, berdasarkan keahlian tersendiri. Jadi soal kenaikan pangkat dan sebagainya beda. Kalau fungsional itu kan dihitung dari angka kredit, jadi kinerja sendiri. Kalau struktural kan reguler, dia 4 tahun begitu. Nah, kalau fungsional persoalan pengembangan karir seperti apa, Pak? Ya sebenarnya lebih mudah karena dia punya spesialisasi di bidang spesialisasi, misalnya apa, sebagai perencana. Ya pengembangan karirnya kan ada jenjangnya fungsional itu juga, dari pertama, muda, madya, sama utama gitu. Oke. Jadi dia ada jenjang karir juga. Sama kalau struktural kan ada eselon 4, eselon 3, eselon 2 begitu. Nah, pengembangan karir di fungsional ini berapa tahun sekali, Pak? Nah, kalau di fungsional itu kan sangat tergantung kinerjanya diri sendiri. Oh. Beda dengan struktural. Jadi 2 tahun bisa naik pangkat kalau memang dia mampu mencapai nilai angka kredit yang dipersyaratkan. Sebenarnya kalau dari sisi kepegawaian nih, saya pribadi sebagai kepala BKD akan lebih mudah manajemen kepegawaian itu kalau udah ke fungsional. Karena proses promosi, proses mutasi itu kan menjadi sesuatu yang tidak rumit, tidak pelik begitu. Kenapa? Ya karena sudah ada mekanismenya sendiri. Seorang misalnya di jabatan fungsional analis kepegawaian pertama, dia mau naik jenjang ke muda, ya kan mekanisme jelas dengan angka kredit. Artinya dia tidak perlu kesana kemari dan lain sebagainya. Ya udah, dia cukup memenuhi angka kredit, ya sudah selesai. Mutasi ya tidak perlu mutasi, kalaupun ada kan sangat sedikit, karena mutasi pun dia masih tetap dalam jabatan fungsional itu, atau dia nyebrang ke fungsional lain, tapi ini juga tidak mudah gitu. Artinya ya, mekanisme aturan kepegawaian akhirnya yang berjalan, jadi lebih sederhana dari sisi pengelolaan kepegawaiannya. Sebenarnya lebih enak, Pak. Enak kalau bagi saya ya. Tapi bagi ASN Bagi yang ASN rupanya mereka lebih nyaman di yang struktural gitu. itu nampak dari ini kali, Pak, ya, dari apa namanya, lifestyle-nya mungkin, atau Ya itu tadi, itu kan bagian dari kehidupan masyarakat kita. Artinya masyarakat kita kan terstruktur, terus mungkin gengsinya lebih tinggi kalau struktural karena tadi sebagai kepala gitu. padahal dari sisi pendapatan dia nggak jauh Sama beda, saja, sama aja ya. sama saja. Ya yang dicari orang kan tidak hanya sekedar pendapatan, tapi juga gengsi, prestis. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau karir Bapak kira-kira kemana nih setelah dari BKD? Kalau saya mengalir saja, Oke. ya tentu semua orang punya rencana ya pasti. Soalnya ada rumor mau nyalon juga katanya Bapak. Wah, kalau rumor saya tidak mau menanggapi, karena itu kan rumor. Siap. Tapi kalau sekarang kita melakukan sesuatu untuk nanti, ya kita harus melakukan sesuatu. Iya, betul. Karena menurut saya kita ini hidup dalam dimensi waktu. Oke. Ya, setiap orang pasti tidak lepas dari dimensi waktu. Kalau bicara dimensi waktu itu kan ada waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gitu kan? Masa lalu itu sedetik saja sudah kita tinggalkan. Artinya sudah menjadi sejarah, histori. Kita tidak bisa lagi hidup di zaman itu karena sudah lewat. Jadi jangan kita seolah-olah hidup di zaman yang kemarin walaupun sedetik, karena itu sudah lewat. Faktanya kita hidup sekarang, yang sudah realitas saya sekarang, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ada juga kan dimensi masa lalu, masa depan. Masa depan itu kan katanya sesuatu yang misteri. Ya, goib gitu kan kalau istilah kita. Kita tidak tahu depan itu suasananya seperti apa. Nah, supaya lebih jelas, ya memang kita harus bikin rencana gitu. Betul. Nah, rencana kan tentu harus banyak kan kita. Plan A, plan B, plan C, kalau perlu sampai plan D gitu.
Jadi segala sesuatu yang saat ini bisa kita lakukan untuk menyiapkan diri terhadap berbagai rencana itu, ya kita lakukan. Oke. Ya sepanjang itu bisa gitu, sepanjang itu memungkinkan. Sehingga ketika nanti plan A nggak bisa, ya ada plan B dan seterusnya. Oke. Nah, saya termasuk yang melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti gimana, ya gimana nanti. Tapi sekarang saya melakukan sesuatu untuk supaya nanti ada pilihan-pilihan Amin. dalam kehidupan kita. Semoga selalu sukses Pak Dokter dalam menapaki rencananya. Amin. Dan pertanyaan terakhir Pak Dokter. Iya, ya. Jadi bagi sahabat Pantan Podcast terutama yang ASN yang menganggap pelantikan kemarin sebagai lokomotif terakhir dan menapaki 2 tahun pemerintahan ke depan, di mana Pak Gubernur sekarang bulan Mei tahun depan sudah berakhir masa jabatan. Iya. Apa saran dan arahan yang bisa Bapak sampaikan sebagai Kepala PKD Provinsi Banten? Ya, jadi sebuah jabatan tentu harus kita lihat dari perspektif yang lebih luas, yang seimbang. Dari satu perspektif, jabatan itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika organisasi membutuhkan, memang di situ harus diisi, harus dilakukan pergeseran, ya tentu itu dilakukan. Walaupun sudah masuk tadi yang 6 bulan itu, karena ada ruang yaitu dengan seizin menteri, termasuk nanti 2 tahun selama mungkin penjabat gitu, itu memungkinkan. Jadi tidak mungkin selama 2 tahun itu tidak ada promosi dan mutasi. Ya bisa mungkin terjadi, ada ya, dengan catatan tadi ada kebutuhan dan ada izin dari menteri. Nah, saya lengkapi perspektif yang kedua, ya tentu jabatan itu kebutuhan kita ASN gitu ya, sebagai ASN yang tentu ingin berkembang karirnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa jabatan itu selain kita juga dapat fasilitas, tunjangan mungkin nambah, gengsinya mungkin nambah, tapi ingat di situ ada tanggung jawab. Ya, ini yang penting. Ada tanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebuah jabatan itu secara lengkap gitu, tidak perlu sebenarnya kita menguncar-uncar dengan segala macam cara, ya mengalir saja. Begitu. Sip. Terima kasih. Terima Pak kasih. Dokter. Jangan kapok karena kita akan selalu mengundang Pak Dokter dalam rangka memberikan informasi yang inspiratif terhadap pengelolaan SDM di Provinsi Banten yang insya Allah akan semakin baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dokter, wabarakatuh. terima kasih banyak Terima kasih. sudah hadir. Semoga sukses.